Saya ingin menghantar ibu bapak semua menyaksikan sebuah video. Video ini mau menggambarkan bahwa inilah kita. Video ini menggambarkan inilah sifat manusia yang berhadapan dengan keuangan. Karena modul 3 ini kita akan banyak bicara tentang keuangan ya. Manusia kita selalu tidak pernah puas. Apalagi berkaitan dengan keuangan atau duit. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak teman-teman semua, yuk kita saksikan dulu video ini untuk menghantar. Apakah kita tipe yang seperti ini atau bukan? Kita lihat bersama-sama. Baik. Apa yang menarik dari video tadi? Yang menarik dari video tadi adalah bahwa orang itu dia menemukan ternyata kertas yang dia hasilkan, mohon maaf, dia menemukan bahwa kertas yang dia hasilkan itu mampu membuat tangannya bisa menembus apapun. The black hole tadi. Sehingga akhirnya orang itu bisa mengambil makanan. Pertamanya makanan dia berusaha untuk mengambil. Lama-lama dia melihat ke ruangan bosnya, dia tahu bahwa bosnya punya banyak sekali uang dalam berangkas, dia masukkan itu ke berangkas. Dia pertama ngambil segepok duit, 2 gepok duit, 3 gepok duit. Pernah puas? Tidak pernah akan puas. Begitulah sifat manusia. Begitulah kita. Ketika dulu ngelihat orang lain punya motor, saya masih punya sepeda, saya pengen punya motor. Begitu saya sudah berhasil punya motor, orang lain sudah punya mobil, saya pengen punya mobil. Begitu saya sudah punya mobil, ya orang-orang lain punya mobil yang lebih mewah lagi, saya pengen punya mobil yang lebih mewah lagi. Inilah sifat manusia. Tetapi apakah ini benar? Pertanyaannya itu. Bicara tentang keuangan, modul yang ketiga malam hari ini, kita mau bicara mengenai bagaimana prinsip pengelolaan keuangan. Di bagian awal, setelah tadi kita menyaksikan video itu, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Ini mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk mau promosi merek mobilnya ya. Saya bukan mau promosi merek mobilnya, tetapi saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman semua. Ini dikenal dengan istilahnya apa ya? Kalau bagian mobil ini yang ada setir, ada berbagai macam fungsi-fungsi ini disebutnya apa? Bagian mobil ini disebutnya apa? Ada yang bisa bantu saya? Di unmute. Namanya apa bagian mobil yang ada setir, ada speedometer? Dashboard. Betul. Pak Budiono, saya mau bertanya sama Pak Budiono. Pak Budiono punya mobil, Pak? Punya. Baik. Pak, mau nggak Bapak nyetir mobil, tapi mobil Bapak cuma ada setir, gas, dan rem, tapi nggak ada dashboard. Bapak mau nggak nyetir mobil model seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya ya kurang layak ya. Tapi kalau memang terpaksa pun dan memang diharuskan ya mau. Mau. Oke. Bapak mau nggak beli mobil kalau nggak ada dashboardnya, Pak? Nggak mau, Pak. Nggak mau ya. Di dashboard itu ada apa saja? Nah, saya mau tanya sama orang lain, Pak. Nggak sama Pak Budiono. Saya mau tanya sama, ini kelihatannya ini teman saya yang milenial. Bro James. Bro, mau nanya dong, bro. Kira-kira di dashboard mobil itu ada apa saja, bro? Boleh di-unmute? Ada AC, radio, apa lagi ya? Yang paling penting di dashboard itu apa? Setirnya. Ada penunjuk apa di sana di dashboard yang penting? Penunjuk speedometer, terus bensin, aki, apalagi ya? Petunjuk mesin gitu juga ada ya, temperatur gitu ya. Baik. Yeah. Terima kasih Bro James. Baik, betul sekali teman-teman ya. Fungsinya dashboard itu adalah sebagai petunjuk, penanda. Kalau kita bensin udah mau habis, dashboard pasti akan kedip-kedip. Saya punya cerita ini masih fresh from the oven. Masih segar ceritanya. Hari Senin kemarin, tanggal berapa berarti Senin kemarin? Tanggal 1,
Saya pergi dari Jakarta menuju Pekalongan. Karena saya mengunjungi klien saya di Pekalongan. Salah satu UKM juga, bisnis UKM di sana. Ketika dalam perjalanan di Pekalongan, saya agak curiga, ini kok bensin saya irit sekali ya. Irit banget. Berkurangnya tuh sedikit sekali. Sampai akhirnya di kilometer 267, selepas Tegal, mau masuk ke daerah Batang, Pekalongan, mobil saya mogok. Ternyata begitu mogok dan diderek sama mobil derek di jalan tol, saya baru tahu bahwa ternyata selama dari Jakarta sampai ke tempat itu, tempat saya mogok, petunjuk yang mengasih tahu bahwa bensinnya udah habis itu atau masih ada itu rusak. Indikator bensin rusak. Sehingga saya pikir, ngisi bensinnya nanti begitu saya nyampe di Pekalongan. Akhirnya saya mogok. Mogoknya nggak elit banget ya. Mogoknya karena habis bensin. Ya, oke. Inilah yang terjadi kalau kita mengabaikan fitur-fitur yang ada di dalam dashboard sebuah kendaraan. Di dalam bisnis, di dalam usaha, kita pun perlu memperhatikan dashboard ini. Dashboard bisnis kita. Ya, apa itu dashboard bisnis kita? Laporan keuangan. Saya membayangkan, kalau Anda memiliki sebuah bisnis usaha tapi nggak punya laporan laba rugi, nggak punya laporan cash flow, nggak punya laporan apalagi neraca, itu sama seperti Anda nyetir mobil nggak ada dashboard. Anda menjalankan bisnis Anda nggak tahu. Anda ini sekarang posisinya untung, rugi. Kalau untung-untungnya berapa, kalau rugi-ruginya berapa, lalu kesehatan saya aman atau enggak? Mesin saya aman atau enggak? Mesin bisnis saya aman atau enggak? Jujur kata, saya banyak berjumpa dengan banyak UMKM ya di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mereka kebanyakan, mungkin juga masih ada beberapa di antara Anda ya, yang sama sekali nggak punya laporan keuangan. Bahkan pencatatan pun tidak ada. Jadi menjalankan bisnisnya ya udah, pagi-pagi ke pasar, belanja, diproses, dijual, dapat duit, disisihkan buat modal, belanja lagi ke pasar, terus saja seperti itu. Sehingga ketika saya mendampingi mereka, saya tanya, Bapak hari ini punya profit kurang lebih berapa Pak? Ya kurang lebih profitnya 300.000 lah sehari. Oke, itu berapa persen Pak? Oh nggak tahu. Menurut Bapak sehat nggak Pak? Bisnis Bapak seperti ini. Ya pokoknya kalau saya ngerasa ngelihatnya ada lebih ya berarti udah masih untung. Tapi begitu saya mencoba untuk mendampingi bisnisnya, ketika coaching itu sudah dimulai, mentoring one on one itu dimulai, ternyata dia baru tahu bahwa selama ini dia benar-benar bisnisnya nggak sehat. Artinya kalau sesuatu terjadi sama gerobaknya, sesuatu terjadi dengan hidupnya atau bisnisnya, habis sudah. Kenapa? Karena tidak ada dashboard dalam bisnis, dalam usaha. Nah, pada kesempatan malam hari ini temanya kita membahas tentang dashboard finansial atau dashboard keuangan. Saya ingin mencoba dulu untuk memaparkan pola pikir yang keliru bicara tentang UMKM dengan keuangan. Jadi saya ini sangat penting. Dan kalau boleh dibilang kalau dari ke-7 sesi, makanya kalau Anda perhatikan pertemuan pertama, kedua, saya banyak membahas mengenai pertama entrepreneurship, yang kedua leadership. Ini modal yang ada dalam diri Anda. Nah, ini yang ketiga sudah mulai masuk ke lebih ke praktis, lebih ke hal-hal teknis dalam bisnis, yaitu tentang keuangan. Pola pikir yang keliru. Ada 6 pola pikir yang keliru yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama, pola pikir yang keliru yang pertama, yaitu mau mengatakan bahwa modal sama dengan uang. Banyak pelaku usaha UMKM hanya berpikir, Pak, saya nggak punya modal. Tiap kali kalau ketemu sama pendampingan, apalagi saya kan sering kali ke daerah-daerah atau sering kali berjumpa dengan para pelaku bisnis usaha UMKM di daerah ya. Begitu saya tanya, Pak kendalanya apa? Nggak punya modal Pak.
Kadang-kadang saya suka iseng. Pak mau nanya, Bapak masih nafas, Pak? Boleh dipegang, Pak, nafasnya, Pak? Ada udara keluar dari hidung Bapak nggak? Oh, ada dong, Pak. Saya bilang, Pak, itu modal, Pak. Bapak masih bisa bernafas, itu modal. Saya nanya, Bapak sehat? Sehat. Pak, itu modal. Pak, Bapak bisa berpikir, Bapak bisa baca? Oh, bisa. Pak, itu modal. Banyak orang pikirannya modal itu sama dengan uang. Modal, uang. Saya cuma mau katakan, uang bukan satu-satunya modal. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, yang saya mau bahas, pola pikir yang keliru yang kedua dan sering terjadi adalah bahwa banyak sekali para pelaku bisnis UMKM mengatakan bahwa bisnis akan sukses jika memiliki uang yang cukup banyak. Nah, ini dia. Ya, ini kurang lebih sama yang nomor 1, sama lah, mirip-mirip. Yang mengatakan bahwa bisnis akan sukses jika memiliki uang banyak. Ya Pak, saya mah nggak bisa seperti ibu itu atau bapak itu. Karena uang bapak itu lebih banyak, uang ibu itu lebih banyak. Sehingga saya pasti kalah, saya pasti di bawah dia level bisnisnya. Saya katakan, hari ini yang membuat Anda sukses, hari ini yang membuat Anda bisa berhasil itu adalah bukan ketika Anda punya uang banyak. Sekali lagi. Anda lihat bagaimana sekarang di dunia ini sudah mulai luar biasa. Yang dapat uang banyak adalah yang punya apa? Punya ide, yang punya konsep. Sebenarnya kalau saya mau tanya, yang dijual oleh Gojek itu apa sih? Konsep. Dari zaman dulu kan udah ada ojek motor. Dari zaman dulu juga udah ada istilahnya pesan makanan delivery, betul nggak? GoFood. Dari dulu juga udah ada yang namanya ojek. Betul? Tapi kenapa Gojek bisa sukses hari ini? Karena sebenarnya yang dia jual konsep. Makanya buang jauh-jauh segala pikiran yang seringkali membatasi kita, yang membuat bahwa, oh saya itu baru sukses kalau punya uang, punya modal. Sekarang udah nggak zamannya lagi. Uang betul-betul butuh, tapi bukan satu-satunya. Next. Yang ketiga, pola pikir yang keliru UMKM. Yang ketiga adalah hasil atau omset penjualanku adalah penghasilanku. Nah ini banyak yang terjadi. Ya. Dan rata-rata saya katakan 90% pelaku usaha UMKM seperti ini. Berapapun uang yang ada di laci, kalau bisnisnya toko atau warung, berapapun uang yang ada di laci itu adalah uangku, itu adalah penghasilanku. Nanti kita akan bahas ya. Yang keempat, pola pikir yang keempat yang sering kali keliru adalah menabung setelah semua kebutuhan terpenuhi. Ini adalah mindset yang sangat-sangat salah. Jadi begitu udah dapat penghasilan, dapat omset hasil penjualan, yang pertama dia lakukan apa? Wah, bayar cicilan, bayar tunggakan, bayar kewajiban. Ya, ketika sudah selesai, buat konsumsi juga sudah selesai, baru ditabung. Nanti kita akan bahas lebih mendalam mengenai hal ini. Berikutnya yang kelima, saya perlu geser dulu. Yang kelima adalah menaikkan gaya hidup mengikuti kenaikan penghasilan. Nah ini, banyak UMKM, pengusaha-pengusaha dikatakan seperti itu ya, penghasilannya meningkat, gaya hidupnya meningkat. Dulu waktu merintis bisnis, pakai mobil, katakan mobil minibus. Ketika bisnis makin besar, punya toko 2, mobilnya harus ganti dong Pak. Saya udah punya 2 toko. Berarti saya harus punya Mitsubishi Pajero. Misalnya contoh. Nanti begitu saya udah punya tokonya 3, harus ganti dong Pak. Belakangnya harus Pak bunyinya Pak. Mercedes, BMW gitu ya. Saya katakan ya,
Level Anda, kekayaan Anda itu bisa dilihat dari bunyi mobilnya. Kalau Anda levelnya karyawan, pengusaha-pengusaha yang ya baru mulai gitu ya, pengusaha-pengusaha yang mikro gitu ya, meneng kecil gitu ya, atau kecil menengah, itu bunyi mobilnya biasanya belakangnya huruf A. Coba cek deh ya. Xenia, Avanza, Agia, Ayla, ya, Livina, Innova. Nah itu belakangnya bunyinya A. Belum terlalu kaya-kaya amat. Tapi biasanya kalau orang yang udah pengusahanya udah pengusaha besar, ya pengusaha besar, itu biasa bunyi mobilnya belakangnya E. VW, BMW, Mercedes, ya, E, vokalnya E. Tapi kalau udah levelnya konglomerat, ibu bapak, bunyi mobilnya itu belakangnya semua ganti jadi I. Ferrari, Lamborghini, Maserati, gitu ya. Ya. Nah, inilah yang banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Gaya hidup naik. Ketika penghasilan naik, gaya hidup naik. Penghasilan naik lagi, gaya hidup naik lagi. Terus. Ya. Ini kita akan bahas pola pikir yang ini. Nanti yang berikutnya lagi, yang keenam, yang terakhir adalah pola pikir yang keliru yang keenam. Jika menginginkan sesuatu, tidak ada salahnya jika berhutang. Nah, ini repot deh. Ya, pola pikir ini adalah pola pikir yang salah, yang keliru. Kita akan mulai bahas satu persatu. Kita akan mulai bahas sekarang modal, apakah betul hanya saja uang? Saya sudah mulai masuk gigi 2 ya. Sudah mulai ngebut nih sekarang. Silakan Anda catat hal-hal penting ini. Apakah betul uang itu hanya satu-satunya modal atau modal adalah hanya uang? Saya hanya ingin menginformasikan kepada Anda tentang hal ini. Siapapun Anda, ketika kita semua dilahirkan di dunia ini, Allah, Tuhan, tidak serta-merta hanya melahirkan kita tanpa memberikan kita modal. Saya ingin katakan bahwa Anda dan saya ketika dilahirkan di dunia ini, Tuhan sudah menitipkan ada 6 harta. 6 harta kehidupan yang seharusnya kita bisa kembangkan bersama-sama. Inilah menjadi satu tanggung jawab kita untuk mengembangkan ke-6 harta ini. Harta yang pertama adalah harta rohani. Harta jiwani yang kedua, harta relasi, harta keluarga, harta tubuh, baru yang keenam harta materi. Jadi kalau dikatakan modal cuman hanya uang, saya katakan harusnya Anda semua yang udah ikut kelas saya, Anda harus udah lebih bisa mengingat bahwa modal itu nggak cuma uang. Buat apa Anda punya uang banyak tapi Anda nggak punya relasi? Buat apa Anda punya uang banyak tapi nggak ada orang yang percaya sama Anda? Mau ngomong apa? Anda punya modal, Anda punya uang banyak, tapi nggak ada orang yang mau menjual barangnya sama Anda. Atau nggak ada orang yang mau membeli produk Anda. Apalah artinya modal keuangan yang Anda miliki? Anda memiliki uang banyak, tapi Anda sakit-sakitan. Apa artinya? Anda punya uang banyak, tapi keluarga Anda berantakan. Apa artinya? Anda uang banyak, tetapi Anda nggak punya suatu hubungan yang istimewa dengan Allah Sang Pencipta kita. Apa artinya? Oleh sebab itu, teman-teman semua, mari kita mau sadar. Saya suka dengan istilah ini ya. Kalau Anda dilahirkan di dunia ini sebagai orang miskin, itu bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau Anda nanti meninggal, Anda dipanggil lagi ke rumah Bapa yang Kristen gitu ya. Anda dipanggil ke surga ketika Anda meninggal nanti, dalam kondisi Anda masih miskin, 100% itu salah Anda. Jadi kalau Anda dilahirkan sebagai orang miskin di dunia ini bukan salah siapa-siapa.
Tapi pastikan Anda memaknai kehidupan ini dengan menjaga dan mengembangkan keenam harta ini, sehingga ketika Anda nanti wafat, keadaan Anda bukan sama seperti keadaan Anda ketika Anda lahir. Konon katanya, yang akan kita pertanggungjawabkan salah satunya adalah berkaitan dengan keenam harta ini. Harta rohani udah jelas. Bagaimana kita membangun ketakwaan kita, iman kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Harta jiwani, betul. Sejauh mana Tuhan sudah memberikan akal budi yang membedakan kita dengan seekor anjing atau binatang lainnya. Yang membedakan kita apa sih? Kita dikasih akal budi. Tapi mohon maaf, banyak orang akal budinya nggak dilatih, banyak orang akal budinya nggak dipakai. Nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau ikut training, nggak pernah mau ikut seminar, nggak pernah mau baca buku. Halo, gimana mau hidup Anda berkembang? Lalu ngomong lagi ke orang-orang, saya nggak punya modal, saya nggak punya modal. Padahal kita punya otak yang seharusnya kita bisa gunakan otak kita ini sebagai modal. Dengan cara apa? Yuk diisi. Diperbanyak harta jiwaninya. Kita akan bahas satu persatu. Kita coba lihat ya. Dari keenam harta ini. Yang pertama adalah harta rohani. Apa yang saya ingin bahas dari harta rohani ini? Ada 3 aspek dari kita bicara tentang harta rohani. Yang pertama adalah harta rohani itu artinya adalah hidup dalam prinsip-prinsip rohani. Anda pasti beragama di sini, saya yakin. Betul ya? Seringkali kita berdoa, Tuhan kasih kami kesabaran. Tuhan, aku mau menjadi orang yang penuh kasih. Penuh welas asih. Tapi begitu mobilnya disenggol orang, sialan lo gitu ya, teriak-teriak, maki-maki di jalan. Ini artinya orang belum hidup dalam prinsip rohani. Orang yang hidup dalam prinsip rohani itu adalah orang yang boleh dikatakan, kalau bahasanya adalah bertakwa. Sungguh-sungguh nyata hadir dan nyata gitu loh. Lewat tutur kata, lewat tingkah lakunya, oh iya dia beragama. Saya nggak akan terlalu banyak bahas ini. Yang kedua, orang yang mengembangkan harta rohani, orang itu pasti akan melakukan pekerjaan seperti ibadah. Dan ketika dia diberikan jabatan, itu dia akan melihat sebagai sebuah amanah. Amanah agung. Sudahkah kita betul-betul menerapkan prinsip-prinsip rohani ini dalam kehidupan kita? Terutama dalam hal berbisnis, terutama dalam hal berusaha. Yang ketiga, orang yang hidupnya mengejar harta rohani ini, mengembangkan harta rohani, punya prinsip begini, keuntungan usaha atau profit atau apapun itu omset adalah bonus. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang pengusaha UMKM, saya nggak usah sebut daerahnya ya, dia di salah satu daerah di luar Jakarta. Ketika pas pendampingan saya bilang, Pak, tujuan Bapak itu apa sih? Pokoknya tujuan saya uang, Pak. Uang, Pak. Jadi yang menjadi Tuhannya adalah uang. Saya tanya, Pak, kalau dalam satu waktu ini Bapak ada kegiatan kebetulan dia seorang agama Nasrani, Pak, kalau dalam satu kegiatan ini ada Bapak diminta untuk ikut ke gereja, atau Bapak mau buka toko? Saya bilang, oh saya buka toko, Pak. Kenapa? Ya karena uang penting buat saya. Nanti kalau bicara gereja gampang, Pak. Saya cuma tinggal kasih uang dari hasil penjualan saya, 10% saya kasih ke gereja. Dengan mudahnya orang bicara seperti itu. Ini yang saya katakan, orang yang miskin rohani itu seperti ini. Artinya miskin harta rohani. Ini modal utama loh. Saya yakin kita semua masih percaya sama Tuhan. Pasti percaya sama Tuhan. Tuhan kalau mau bikin kita kaya, mau bikin kita miskin, hari ini Tuhan ngomong bisa terjadi nggak? Sangat bisa terjadi.
Oleh sebab itu, mari kita ubah mindset kita bahwa keuntungan usaha atau profit itu adalah bonus. Ketika saya sudah menerapkan hidup saya seturut dengan prinsip-prinsip rohani. Setelah saya betul-betul bekerja seperti beribadah, ketika saya sungguh-sungguh menjalankan apa yang saya emban, jabatan yang saya emban sebagai sebuah amanah. Ini menjadi poin sangat penting. Yang kedua, kita mau lihat harta yang kedua. Harta yang kedua adalah harta jiwani atau harta kompetensi. Ada apa saja di harta jiwani ini? Yang pertama, yaitu bahwa harta jiwani itu kompetensi atau keahlian. Anda pintar masak nasi goreng, itu harta loh. Anda bisa public speaking, Anda bisa marketing, Anda bisa apa lagi? Anda bisa laporan keuangan, Anda bisa bikin pare kayak Mia ya. Itu apa? Itu kompetensi, itu keahlian. Kembangkan terus. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Harta jiwani juga berupa pengalaman dan pengetahuan. Oh, mungkin Anda dulu pernah punya pengalaman kerja di bank. Itu adalah harta jiwani, kompetensi Anda. Kembangkan terus. Lalu berikutnya yang ketiga apa? Etos dalam bekerja dan belajar. Ini merupakan harta jiwani yang paling besar. Jadi nggak cuma uang ya modalnya ya. Ternyata banyak ya modal ya. Kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau berhasil. Celakanya adalah banyak saya ketemu orang, Pak, pengen dong bisnis saya gede. Boleh, saya bilang bisnis gede. Gimana caranya Pak? Saya bilang ya udah ikut seminar saya. Aduh Pak, nggak ada waktu. Ya udah ikut coaching aja. Mau nggak di coaching sama saya? Aduh Pak, saya nggak bisa Zoom. Ya udah, saya WA call deh, WA call video, saya WA call video. Aduh Pak, sinyalnya jelek. Bayangkan orang minta saya untuk dampingi, tapi nggak punya kemauan, nggak punya etos dalam bekerja dan belajar. Disuruh baca buku, boro-boro. Disuruh ikut training, boro-boro. Bahkan mau didampingi gratis aja, banyak kabur-kaburan. Loh, terus gimana caranya mau sukses? Kan harta itu nggak cuma uang, modal salah satunya adalah pengetahuan. Oleh sebab itu dengan Anda mengikuti program ICP ini, batch yang pertama ini adalah merupakan investasi Anda di dalam harta jiwani. Setuju? Kasih jempol dulu dong. Mana yang lain videonya jempolnya? Nah, gitu. Ya, ini Anda sedang investasi harta jiwani. Next, yang ketiga, harta relasi. Apa itu harta relasi? Tadi saya katakan ya, apalah artinya Anda sukses, tapi nggak ada orang yang percaya sama Anda. Apalah artinya Anda hebat, Anda punya banyak uang, tapi nggak ada yang mau beli produk Anda misalnya. Artinya Anda mau harus tahu bahwa modal berikutnya adalah relasi. Yaitu nomor satu, apa yang paling penting? Nama baik. Anda merasa Anda punya nama baik ya? Kalau Anda sudah banyak dikenal sebagai pengusaha yang tuti, di sini kadang namanya tuti ya, tuti itu tukang tipu, Anda akan sangat sulit juga. Karena nama baik merupakan modal dasar di dalam harta relasi. Yang kedua, bicara tentang harta relasi, yaitu menjaga hubungan baik dan membuka tabungan hati. Sekali-sekali Anda harus membuat jadwal kontak teman lama, kontak, halo bro, apa kabar? Sekarang di mana kabar? Bagaimana anak istri? Udah kelas berapa yang gede? Bisnis bagaimana? Bro, gue lagi ada ini nih, ada project baru nih sama Pak Tony Chan, ngobrol. Nah, hubungan perlu dijaga. Jangan sampai kita nggak punya teman, jangan sampai kita nggak punya relasi. Ya, ini merupakan modal juga. Yang ketiga, yang kita mau bahas mengenai relasi atau ini adalah prinsip
1000 teman terlalu sedikit, satu orang musuh terlalu banyak. Ini supaya kita memiliki harta relasi yang tinggi yang tidak terhingga. Berikutnya, ya ternyata modal banyak ya, nggak cuma uang ya. Ya, ini adalah yang kedua. Yang keempat, harta keluarga. Saya nggak mau terlalu banyak, karena ini kan untuk bisnis ya. Kita bicara ini kan untuk bisnis. Tapi kok Pak Tony ngarahnya ke sini sih Pak? Penting, saya katakan. Supaya Anda juga tahu bahwa kita ini punya modal yang begitu banyak. Loh, Anda itu bisa lahir ke dunia ini kalau nggak dari keluarga, terus dari mana? Dari Kinder Joy? Kan enggak. Pasti Anda semua berasal dari sebuah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oleh sebab itu, keluarga merupakan harta. Ketika semua orang saya tanya, semua orang yang saya tanya ya, Pak, Bu, kerja, bisnis, buat apa? Buat keluarga. Semua pasti ngomongnya gitu. Artinya keluarga ini adalah harta yang perlu kita jaga. Tapi bagaimana? Apakah kita sudah betul-betul berfungsi dengan maksimal dalam keluarga kita yang sebagai anak? Sudah belum Anda berfungsi sebagai anak di depan orang tua Anda? Ingat ya, kalau Anda tidak, apa ya ibaratnya ya, kalau saya di kitab suci saya itu ada tulisan kurang lebih seperti ini. Restu orang tua itu berkat anak. Jadi kita ini mampu diberkati kalau kita dapat restu dari orang tua. Kalau doa orang tua itu adalah merupakan berkat bagi anak. Oleh sebab itu yang masih punya orang tua, apakah Anda sudah masih menjalin hubungan dengan keluarga? Yang sudah menikah dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak bagaimana? Saya hanya memberikan tips aja ya malam hari ini, karena ini bukan sesi tentang keluarga, tapi saya memberikan tips resep keluarga harmonis, ada 10. Boleh difoto ya. Yang pertama, jangan marah pada waktu yang sama. Yang kedua, jangan berteriak ketika berbicara kecuali rumah sedang terbakar. Setuju ya? Yang ketiga, jika kita berargumen, biarlah rekan kita yang menang. Yang keempat, jika memberikan kritik, hanya boleh dilakukan dalam sikap kasih. 5, jangan menggali kembali kesalahan-kesalahan masa lampau. Yang keenam, lebih baik tidak memberi waktu kepada orang lain daripada tidak memberi waktu kepada pasangan atau keluarga. 7, jangan tidur jika masih ada perselisihan yang belum selesai. Yang ke-8, berkatalah sesuatu yang manis atau pujian sekurang-kurangnya sekali sehari. Yang ke-9, jika berbuat sesuatu yang salah, akui, perbaiki, dan jangan ulangi lagi. Dan yang ke-10, jangan lupa bahwa perselisihan memerlukan 2 orang. Dan biasanya yang salah adalah yang paling banyak bicara. Teman-teman, ini saya cuma kasih resep aja. Lanjut. Berikutnya, harta apalah? Harta tubuh. Di pertemuan yang sebelumnya modul 2 saya sudah pernah bahas mengenai harta tubuh ini. Yuk kita makan makanan yang bergizi, olahraga, cukup minum air, sinar matahari, menjaga emosi, menghirup udara bersih dan sehat, istirahat yang cukup, percaya kepada Tuhan. Kalau sekarang ditambahin ya, pakai masker, mencuci tangan, menjauhi keramaian, menjaga jarak. Nah, ya. Nah, kalau sekarang sudah mulai ditambahkan. Ayo kita mulai jaga. Ya, ini saya lewat saja. Skip. Nah, baru yang terakhir, harta materi. Saya bilang. Harta materi itu apa saja? Harta materi itu bicara mengenai aset dan keuangan. Dan yang berikutnya adalah harta benda. Apa itu maksudnya harta benda? Harta benda itu seperti misalnya Anda punya mobil, punya rumah, ya punya perhiasan. Ini baru masuk harta materi. Jadi jangan lagi katakan, Anda yang udah ikut program ini, jangan lagi pernah Anda mengatakan bahwa modal itu cuma uang. Modal itu ada 6.
Ya, Pak, kalau saya cuma materi doang yang saya nggak punya, tenang, Anda punya 5. Kembangkan kelima ini. Saya yakin ketika Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika Anda punya kompetensi, punya relasi, keluarga harmonis, punya tubuh yang sehat, orang akan melihat Anda dan tertarik, wow, Pak Syahrul ini luar biasa ya. Rajin beribadah, orangnya juga pintar, mau belajar, semangat bekerjanya tinggi, keluarganya harmonis. Wah, Pak, Bapak mau nggak Pak? Saya kenalin sama seorang investor yang bisa membesarkan bisnis Bapak. Bisa? Sangat bisa. Jadi jangan pernah mengecilkan kapasitas diri Anda hanya cuma dengan mengatakan modal itu satu-satunya uang. Lalu berikutnya, sekarang kita akan mulai membahas ya, yang seringkali mengatakan jika uang banyak maka bisnis sukses. Betul? Jika uang banyak, apakah betul bisnis sukses? Saya cuma pengen memberitahukan kepada teman-teman semua ada sebuah penelitian. Oke, ada sebuah penelitian yang sangat menarik. Saya pun nggak akan berlama-lama di sini, tapi memberikan Anda wawasan. Tahun 1923 dilakukan suatu survei atau penelitian di di Chicago, berkumpullah 8 orang. Dari 8 orang yang luar biasa kaya. Orang pertama Charles Schwab, raja perusahaan baja. Yang kedua Howard Hobson, presiden perusahaan gas terbesar. Arthur Cutten, perusahaan gandum terbesar. Ini orang-orang kaya banget ya, duitnya tuh gak berseri ya. Richard Whitney, presiden bursa saham New York. Albert Fall, anggota kehormatan kabinet presiden. Jesse Livermore, beruang Wall Street. Ivan Kruger, kepala monopoli keuangan dunia. Dan Leon Fraser, presiden bank-bank internasional. Coba Anda bayangkan, ke-8 orang ini berkumpul mau membuat sebuah firma atau mereka mau bekerja sama bagaimana mau mengatur keuangan di dunia ini. Luar biasa nggak? Sangat luar biasa. Ini orang-orang yang punya banyak duit, uangnya banyak. Itu tahun 1923. Ya, 25 tahun kemudian. Sekali lagi, 25 tahun kemudian. Si peneliti ini udah meninggal, lalu dilanjutkan oleh peneliti yang lainnya lagi, juniornya diteliti lagi. Apa yang terjadi dengan ke-8 orang super kaya di zaman itu? Apa yang terjadi dengan 8 orang super kaya ini? Saya tampilkan faktanya. Hasil penelitiannya disebutkan bahwa Charles Schwab, raja perusahaan baja, akhir hidupnya mati dalam kebangkrutan. Howard Hobson, presiden perusahaan gas terbesar, akhir hidupnya gila. Arthur Cutten, perusahaan gandum terbesar, akhir hidupnya mati di luar negeri dalam kebangkrutan. Richard Whitney, presiden bursa saham New York, akhir hidupnya di penjara. Penjara Sing Sing adalah penjara dengan tingkat keamanan kedua terbesar, tertinggi, keamanannya kedua tertinggi di dunia. Yang kelima, Albert Fall, anggota kehormatan kabinet kepresidenan, akhir hidupnya dilepas dari penjara lalu mati. Jesse Livermore, beruang Wall Street, akhir hidupnya bunuh diri. Ivan Kruger, kepala monopoli keuangan dunia, akhir hidupnya bunuh diri. Leon Fraser, presiden bank-bank internasional, akhir hidupnya juga bunuh diri. Lalu pertanyaan saya, apa yang salah dengan ke-8 orang ini? Ke-8 orang ini adalah orang-orang sukses. Orang-orang yang punya banyak sekali uang, punya banyak sekali harta. Kesalahannya cuma satu. Ke-8 orang ini cuman yang dia lihat adalah cuman harta, materi. Dia lupa untuk mengembangkan kelima harta yang lainnya.
Karena mereka berpikir modal yang utama adalah kalau mereka cuma punya uang. Saya pengen tahu 25 tahun dari hari ini, 25 tahun dari sekarang, ketika nanti kita bikin reuni ICP batch yang ke-1, nanti kita ngobrol-ngobrol nih, ya. Kamu inget gak dulu ya, di ICP kelas yang pertama itu ada teman kita yang namanya Muhammad Muwahidin. Sekarang dia bagaimana ya? Saya rindu kita semua bilang, wah dia sekarang sudah sukses. Dia sekarang sudah hebat. Dia sekarang sudah menjadi pengusaha, bukan UKM lagi, tapi menjadi konglomerat. Amin. Amin. Tapi sangat sedih kalau misalnya tiba-tiba ditanya 25 tahun lagi. Dulu kalau nggak salah ada seorang stafnya Pak Tony namanya Anwar. Anwar sekarang gimana ya 25 tahun setelah kita berjumpa terakhir di ICP 1, gila katanya gitu kan, nggak mungkin ya. Jangan sampai nanti begitu kita ketemu 25 tahun lagi, akhir hidupnya apa? Di penjara. Akhir hidupnya apa? Bunuh diri. Saya katakan inilah 8 orang, kurang kaya apa, kurang sukses apa menurut kacamata dunia. Oleh sebab itu yang saya mau katakan, jangan kita yang perlu mengatur uang. Jangan sampai kita diatur sama uang. Kalau kita yang diatur sama uang, kita nggak punya waktu untuk mengatur kelima harta lainnya. Karena yang dalam otak kita hanya melulu uang, 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 uang. Makanya modul 3 ini kita perlu belajar bagaimana caranya mengatur uang, bukan diatur uang. Sehingga kalau kita bisa mengatur uang, maka kita juga bisa mengatur keluarga, mengatur kompetensi kita, mengatur harta rohani kita, mengatur harta tubuh, mengatur harta relasi. Ini yang perlu kita latih malam hari ini. Yang ketiga, hasil omset penjualanku adalah penghasilanku. Ini adalah mindset yang salah juga, yang keliru juga, yang saya harus obrak-abrik malam hari ini. Saya harus hancurkan mindset-mindset seperti ini. Saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua bahwa dalam omset atau penghasilan dari bisnis Anda itu ada 4 unsur. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa omset Anda itu atau berapapun yang Anda hasilkan lewat bisnis itu adalah semata-mata milik Anda semua. No. Berapapun omset Anda hari ini, berapapun hasil penjualan Anda hari ini, pasti di dalamnya terkandung ada 4 unsur. Unsur pertama pasti ada modal. Kalau contoh lagi Mia, paling gampang Mia, karena jualannya pare yang unik soalnya. Mia jualan pare hari ini 100. Misalnya 100 bungkus. Dapat misalnya kalau satunya adalah harganya 20.000 berarti 2 juta rupiah. Nah di dalam 2 juta rupiah itu ada unsur modal. Mungkin modalnya adalah 400.000. Ada biaya produksi yang mungkin biaya produksinya juga 400.000. Mungkin juga di dalam situ sudah pasti bahwa di dalam omset itu juga ada biaya penjualan. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk bisa terjadi penjualan. Contoh, biaya promosi masuk sini. Contoh lagi apa? Contohnya biaya untuk beriklan, biaya untuk cetak brosur, biaya untuk pulsa, kuota. Kan perlu kan buat promosi, itu ada masuk. Nah, baru setelah modal, biaya produksi, ada biaya penjualan, baru di dalam omset kita itu ada unsur profit. Ingat loh, baru profit, bukan penghasilan kita. Ini juga banyak keliru. Jangan sampai kita punya prinsip berapapun uang di laci itu berarti uang kita. No. Nah, ada profit kan? Seringkali para pebisnis itu udah punya profit.
Biaya produksi udah ada, modal udah kebayar, biaya penjualan sudah tercover, berarti saya punya profit. Langsung pesta pora, ganti motor, ganti mobil, beli komputer, beli laptop, jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Nah, ini banyak yang sekali terjadi seperti itu. Padahal profit kita, bagaimana cara kita menangani profit? Nah, ini orang yang belum, saya katakan orang yang seperti yang tadi saya kisahkan, ini orang yang belum siap menjadi entrepreneur. Ini orang yang belum siap untuk menjadi pengusaha. Karena begitu dia tahu ada profit, yes, langsung saya jalan-jalan. No. Jadi di dalam unsur profit ada apa lagi? Nah, di dalam unsur profit itu juga ada 3 unsur lagi. Jangan dihabiskan semua. Dari hasil Anda berbisnis, dari hasil Anda berusaha, itu ada gaji pemilik. Sebutlah, ini gaji Anda yang warna merah di atas itu. Harus berani, harus disiplin di dalam menentukan berapa besar gaji yang saya harus ambil setiap bulan. Yang seringkali terjadi adalah banyak pengusaha UKM yang tidak mengambil gaji dari bisnisnya, dari usahanya. Berapapun yang dia dapat, dia langsung belanjakan buat konsumsi. Jadi kalau Anda sudah menghitung dari hasil bisnis usaha Anda ada profit, profit itu ada 3 bagian. Ada gaji, ada dana darurat, dan ada pengembangan bisnis. Apa itu dana darurat? Anda tahu nggak? Perusahaan yang survive atau bertahan selama COVID-19 ini dari tahun lalu adalah perusahaan-perusahaan yang punya rekening dana darurat. Artinya dari setiap profit setiap bulan disisihkan buat kalau terjadi apa-apa. Saya seringkali mengajarkan kepada para pelaku bisnis, kalau Anda punya profit, jangan langsung Anda belanjakan konsumsi. No, bagi pos-posnya. Bagi buat diri Anda sendiri gaji. Cukupkan dari yang ada. Lalu dana darurat. Pos dana darurat seberapa banyak Pak seharusnya? Saya katakan, pos dana darurat itu jumlahnya idealnya 3 kali omset. Sekali lagi ya, dana darurat itu jumlahnya 3 kali omset. Jadi kalau Anda punya omset, misalnya penjualan Anda sebulan 100 juta, seharusnya Anda punya dana darurat 300 juta. Tujuannya apa? Kalau sesuatu terjadi, misalnya ada bencana alam, ada kebanjiran, ada kebakaran, ada musibah lah ya kita sebut ya. Lalu misalnya ada hal-hal lain, Anda nggak perlu panik dan tidak mengganggu cash flow perusahaan. Ini yang disebut pos dana darurat. Lalu dari profit itu juga disisihkan untuk pengembangan bisnis. Ini saya ajarkan ini untuk UMKM ya, karena kalau saya ngajar untuk corporate beda lagi. Ibu bapak nggak akan dengerin saya ngajar seperti ini kalau saya ngajar di corporate atau perusahaan besar. Karena kalau perusahaan besar beda caranya. Ya, ini saya khusus untuk topik UMKM. Pengembangan bisnis ini penting. Buktinya apa pentingnya? Ini mohon maaf saya kasih ilustrasi contoh ya. Mohon maaf kalau saya nyebut merek. Apa bedanya bakmi Gajah Mada? Ada tahu bakmi GM? Bakmi GM tahu bakmi GM? Di Jakarta terkenal. Saya rasa di kota-kota lain juga ada bakmi GM. Biasanya di mal-mal ada ya. Apa yang membedakan bakmi GM sama bakmi abang-abang di pinggir jalan? Padahal dulu waktu dimulai bisnisnya, ownernya bakmi GM sama ownernya abang-abang yang sekarang udah tua itu juga sama. Mereka berjualan dari gerobak. Tapi kenapa
Yang sekarang abang-abang yang di pinggir jalan masih tetap di pinggir jalan, sedangkan ownernya bakmi GM sekarang sudah santai dan menikmati hasilnya dari puluhan outlet di seluruh Indonesia. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pemilik bakmi GM dari pertama dia memulai usaha, dia begitu melihat profit, dia tidak melihat profit itu adalah penghasilannya. Tapi dia melihat profit itu adalah salah satu bagiannya adalah untuk pengembangan bisnis. Teman-teman, tolong. Jadi dua hal ini tolong Anda potret, kalau perlu Anda kalau perlu Anda hafalin. Ya, yang pertama ini. Omset itu terdiri dari modal, biaya produksi, biaya penjualan, dan profit. Jangan senang dulu kalau udah ada profit. Profit itu ada 3, ada gaji. Nah ini kalau gaji boleh Anda ambil. Ada dana darurat dan ada untuk dana pengembangan bisnis. Ya, saya titipkan ini kepada Anda, tolong dicamkan. Nah, bahasanya seperti itu supaya lebih dipertegas. Ya kan? Nah, sekarang berkaitan dengan omset, entrepreneur versus omset. Saya ingin memberitahukan 3 hal, 3 aspek penting. Anda harus mau nggak mau disiplin menggaji diri sendiri. Yang 99% UMKM di Indonesia itu nggak punya gaya seperti ini. Jadi kalau hari ini saya jualan banyak, berarti saya makan enak. Berarti kalau misalnya besok saya jualan nggak banyak, berarti makannya cuma sama tempe. Tempe tapi udah barang mahal ya. Pokoknya makannya nggak enak deh, seadanya. Nggak bisa Bapak Ibu Bapak. Kita semua harus disiplin menggaji diri sendiri. Disiplin. Walaupun mungkin saya bilang, oke, biaya hidup saya 15, contoh biaya hidup saya misalnya 5 juta sebulan misalnya. Biaya hidup saya 5 juta. Tapi karena saya melihat bahwa duit di laci bisnis saya, duit di laci kantong saya, di laci lemari laci kasir di toko saya sudah ada 20 juta. Sisa setelah saya bayar supplier, setelah bayar gaji karyawan masih ada sisa 20 juta. Berarti saya hari ini gajiannya 20 juta. Bukan begitu cara pikirnya. Kalau Anda sudah bisa cukup dengan 5 juta, cukupkan dengan 5 juta. Walaupun memang di depan mata ada 20 juta keuntungan. Tapi coba Anda mulai berpikir untuk dana darurat dan untuk pengembangan bisnis. Jangan semuanya Anda langsung dipakai untuk konsumsi. Inilah yang menjadi penyebab kenapa banyak UMKM nggak berkembang. Karena nggak punya mindset tentang keuangan yang benar. Kalau saya ajarin, kalau saya dampingin, bahkan siapapun yang konsultasi sama saya, nggak ada ceritanya Anda ngambil duit seenaknya dari laci bisnis Anda. Anda harus disiplin menggaji diri sendiri. Kalau nggak, habis bisnis Anda. Yang kedua, cukupkan dari gaji yang Anda terima. Tadi sudah saya bahas ya. Jadi cukupkan dari gaji yang diterima. Dan yang ketiga, tabung lebih banyak. Ini prinsipnya. Kalau memang Anda mau menjadi seorang entrepreneur yang sukses, kalau memang Anda mau menaikkan level bisnis Anda, ini ya, disiplin, cukupkan, dan tabung lebih banyak. Next, saya akan bahas mengenai topik yang keempat. Setelah semua kebutuhan terpenuhi, baru mulai menabung. Nah, inilah mindset yang salah juga di banyak benak orang. Begitu, oke, saya udah tahu nih, ya, udah tahu saya, ini khususnya pribadi ya, saya sudah menggaji diri saya sendiri, misalnya gajinya 5 juta, saya bayar cicilan ini, bayar tagihan ini, udah selesai, begitu semua udah selesai, ada sisa 1 juta. Ya sudah, berarti kalau sisa 1 juta saya tabung
500.000. 500.000-nya mau saya pakai foya-foya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi bukan begitu caranya. Jangan jadikan menabung itu dari sisa. Tapi mari nabung itu menjadi prioritas utama. Oleh sebab itu, saya katakan kepada teman-teman, nah ini ya, prinsipnya adalah jangan menabung dari yang tersisa, tetapi habiskan apa yang tersisa setelah menabung. Ya. Inilah prinsip saya. Dan saya mau tawarkan ini kepada teman-teman semua. Ya. Jadi jangan menabung dari yang tersisa, tapi habiskan yang tersisa setelah menabung. Kalau saya dulu ngajarin karyawan-karyawan saya, bagai saya punya satu seminar training, saya beri judul pengelolaan keuangan dengan gaji UMR. Kan banyak tuh ya karyawan-karyawan pabrik gitu ya, selalu mengeluhkan, kurang. Dulu 10 tahun yang lalu UMR waktu zaman dulu teriaknya selalu kurang. Padahal UMR tiap tahun selalu naik, tapi tiap tahun juga bilangnya kurang terus. Nggak pernah cukup. Akhirnya saya waktu itu berinisiatif untuk membuat sebuah training. Bagaimana caranya untuk bisa menabung. Dan salah satu prinsip yang saya katakan adalah di dalam pelatihan saya, jangan menabung dari yang tersisa, tetapi habiskan apa yang tersisa setelah menabung. Habiskan. Seru kan? Seru. Habisin aja uang. Tapi pastikan setelah selesai menabung. Ya, lalu berikutnya. Nah, ini yang saya bicara tentang tabungan, ada 3 pos rekening tabungan yang saya ingin ajarkan kepada Anda malam hari ini berkaitan dengan tabungan. Ternyata kalau mau mengatur keuangan itu ilmunya ribet ya. Emang iya. Karena kalau enggak hidup kita itu akan selama-lamanya diatur sama uang. Kita yang harus mengatur uang. Nah, bicara mengenai tabungan, saya nggak bicara bagaimana cara menghabiskan uang. Nah, itu Anda semua jago-jagonya cara menghabiskan uang. Saya cara menabung. Nah, ini saya ajarkan. Anda harus punya setidaknya 3 pos atau 3 rekening tabungan. Ini saya bicara untuk kalau bisnis tadi ya, udah ya. Bisnis itu kan udah ada gaji, udah ada pengembangan bisnis, udah ada dana darurat. 3. Sama, bicara mengenai keuangan pribadi pun Anda semestinya punya 3 pos atau 3 rekening tabungan. Yang pertama namanya pos tabungan dana darurat. Biasanya saya kasih tahu kalau ke kelas karyawan 3 kali gaji. Kalau Anda yang pengusaha 3 kali omset. Itu dana darurat yang harus Anda miliki. Dana darurat untuk pribadi itu fungsinya untuk apa? Jadi begini. Kan kita yang namanya hidup di Indonesia, kita hidup bersosialisasi. Kadang-kadang tiba-tiba dalam kondisi lagi biasa-biasa aja, ada tetangga lah ngundang nikahan anaknya. Ada saudara lah nikah. Kalau kita nggak ngasih amplop, nggak enak, betul? Tapi kalau ngasih, mengganggu cash flow saya, mengganggu keuangan saya. Dana darurat itu fungsinya untuk itu. Lalu, lagi kondisi baik-baik saja, tiba-tiba anak sakit. Tiba-tiba harus nyetor ke dokter. Tiba-tiba harus nyetor ke apotek. Ngambilnya dari mana? Dari dana darurat ini. Seringkali orang banyak gali lubang, tutup lubang. Banyak uang, orang akhirnya stres, gak punya uang. Begitu anak sakit dia uring-uringan, begitu anak sakit dia cari pinjaman. Karena kesalahannya adalah pertama dia tidak menabung, dan ketika dia mau menabung dia nggak tahu menabung itu ternyata ada ilmunya. Menabung itu punya 3 pos, dana darurat itu 3 kali gaji,
Lalu pos yang kedua itu namanya pos masa depan. Nah, pos masa depan itu adalah tabungan untuk pendidikan, mungkin pendidikan anak. Tabungan untuk investasi, atau tadi yang saya katakan pengembangan bisnis, pengembangan usaha. Ini di pos yang kedua. Dan yang terakhir asuransi, proteksi. Sehingga kalau terjadi apa-apa di dalam hidup Anda, terjadi resiko, ada kecelakaan, ada sakit, bahkan sampai meninggal, keluarga Anda tidak uring-uringan, tidak repot. Nah, inilah tabungan masa depan. Baru yang ketiga, ini disebut tabungan atau tabungan mimpi. Tabungan mimpi itu bicara mengenai aset, pengen punya rumah baru, atau gaya hidup. Boleh nggak? Boleh. Saya nggak mengatakan bahwa Anda gaya hidup harus tetap di bawah terus gitu ya. Saya juga tahu ya bahwa stick Holy Cow itu lebih enak daripada stick yang lain gitu ya. Tapi kan Holy Cow mahal ya. Maksudnya saya cuma mengatakan boleh Anda punya mimpi. Mungkin yang Anda yang beragama Islam, saya pengen punya mimpi memberangkatkan kedua orang tua saya umroh, naik haji, boleh? Boleh, silakan. Itu masuk ke tabungan yang ketiga. Ada orang punya mimpinya mau memberangkatkan kedua orang tuanya umroh. Tapi ketika dia menabung, dia lupa bahwa yang pertama itu yang ditabung itu dana darurat. Akhirnya orang tua yang mau diberangkatkan umrah itu tiba-tiba sakit, stroke. Akhirnya apa? Uang yang buat umroh dipakai buat berobat. Padahal kalau orang itu bisa menyiapkan dana darurat, mau sedikit disiplin mengatur keuangan, ketika orang tuanya sakit, dia bisa menggunakan dana daruratnya untuk pengobatan. Dan ketika orang tuanya sehat, mimpinya tetap bisa terwujud. Teman-teman di sini tolong perhatikan masalah tabungan. 3. Ya, jangan lupa. Ya. Berikutnya lagi. Yang kelima, menaikkan gaya hidup mengikuti kenaikan penghasilan. Nah, ini dia. Banyak orang, tadi saya sudah bahas juga ya. Nah, kata ilmu fisika, nah saya balik lagi nih, kata ilmu fisika, terlalu begini. Kata ilmu fisika, Ibu Bapak, tekanan dan gaya itu berbanding lurus. Artinya, banyak gaya, banyak tekanan. Orang kalau hidup banyak gaya, berpotensi besar, bakal banyak tekanan. Tekanan ini, tekanan itu, tekanan cicilan, tekanan utang, dan tekanan gaya hidup. Jadi kesimpulannya, jangan banyak gaya. Ya, siapa di sini yang banyak gaya? Boleh angkat tangan? Ada yang banyak gaya? Ya, bertobat ya yang banyak gaya. Karena banyak gaya, banyak tekanan. Mari kita lawan arus. Ibu Bapak ya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Nah, ini prinsip juga nih. Sangat menarik ya. Ibu Bapak bisa copy, bisa paste, bisa posting lagi nanti. Ya, yang ke-6 sekarang. Jika menginginkan sesuatu, tidak ada salahnya berhutang. Wah, ini banyak sekali orang yang punya mindset yang salah, punya pikiran yang salah tentang hutang. Saya mau tanya dulu nih. Boleh nggak kita berhutang? Siapa yang mau jawab? Boleh tidak kita berhutang? Ada yang bisa jawab? Lalu kalau boleh berhutang, hutang seperti apa yang kita boleh hutang? Yang bisa jawab dengan sempurna, dengan benar, saya akan kasih voucher OVO atau GoPay 50.000. Mas Anwar nanti tolong catat. Siapa yang bisa jawab? Boleh nggak kita berhutang? Lalu hutang seperti apa kalau boleh?
Halo? Ada yang mau jawab? Bolehkah kita berhutang? Ibu bapak? Ini semuanya pada diem, pada tutupin video Boleh, juga. Nah, Pak Budiono, boleh nggak Pak? boleh. Boleh. Asal hutang itu dipakai untuk pengembangan usaha, bukan untuk berhura-hura, bukan Boleh, untuk tapi gaya-gayaan aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ada suatu rencana bisnis dan sudah dihitung secara matang, nah menurut saya itu boleh untuk hutang. oke, ya. Terima kasih Pak Budiono. Pak James nih, Bro James jawab juga di chat ya. Boleh utang modal kerja. Ya. Lalu ada lagi yang mau jawab? Ya, saya cuma menyimpulkan begini. Jawaban yang benar boleh nggak kita berhutang? Saya katakan boleh. Selama Anda utang itu untuk produktif. Utang produktif, boleh. Yang nggak boleh itu adalah utang konsumtif. Sekali lagi ya, utang produktif boleh. Tapi kalau utangnya konsumtif, tidak boleh. Sekarang saya tanya lagi. Kalau beli handphone, nyicil, boleh nggak? Pakai kartu kredit. Karena di toko dikasih tahu cicilan 0%. Nggak ada bunganya. Beli handphone, nyicil kartu kredit. Boleh nggak? Halo? Ini saya masih ngomongin mindset nih. Supaya Anda pada pinter melek financial. Boleh nggak? Beli handphone, nyicil kartu kredit. Halo? Ada yang mau jawab? Ibu Vivi kelihatannya mau jawab. Ya, Boleh nggak, Bu? Pak. Kalau menurut saya nggak boleh ya Pak, itu merupakan konsumtif juga. Menurut Ibu nggak boleh karena konsumtif. Sebisanya kalau sampainya kita punya berapa gitu, ya kita nabung dulu, baru nanti dicake kalau orang Jawa bilang. Ya. Saya pengen yang seri apa gitu, karena keadaan uang nggak memungkinkan, ya ditahan dulu, Tahan pakai dulu. handphone yang ada dulu. Itu menurut Nah, saya. Tapi kan oke. beda orang beda pendapat juga Pak. Ya, ya, ya. Penjelasannya masih kurang. Oke, Bu Yuyun kayaknya mau jawab nih. Bu Yuyun, kalau beli handphone nyicil kartu kredit 0% boleh nggak, Bu? Boleh sih kalau menurut saya karena kan eh, saat ini kan lagi pemasaran lewat online ya. Kalau HP-nya jadul juga nggak bisa untuk menawarkan secara online. Padahal kan kalau dijual dengan di pikiran saya, kalau kita bisa menjual barang dengan online lebih cepat, kenapa enggak gitu, Pak? Ya, oke. Ya, Dwi bilang boleh karena HP yang smartphone akan menunjang promosi produk kita secara online. Oke. Jawaban yang benar adalah Ibu Vivi. Nggak boleh. Kenapa? Anda coba perhatikan. Anda beli handphone hari ini seharga 3 juta. Besok kalau Anda jual harganya berapa? Pasti turun. Nggak mungkin nggak turun. Anda beli handphone hari ini harga 3 juta. Besok Anda balik lagi ke toko yang sama jual, turun. Itu udah pasti. Pertama segelnya udah dibuka. Betul? Walaupun kondisinya masih mulus, pasti turun. Mungkin bisa dinilai cuma 2 juta atau 1,5 juta mungkin. Coba Anda bayangkan. Ya. Ketika Anda cicil handphone seharga 3 juta, walaupun mungkin aduh nggak seberapa, sebulan 250.000. Mungkin kita berpikir 250.000 masih kebayar. Ya. Tetapi kita bayarnya nyicil. Pertanyaan saya, setahun setelah lunas, berapa nilai handphone Anda?
Artinya Anda akhirnya nilai uang itu kan makin lama makin naik kan? Setuju nggak? Dulu emas harga berapa? Sekarang harga berapa? Bensin dulu 4.450 perak dulu bensin. Sekarang Pertalite 7.650. Naiknya berapa kali lipat? Anda itu harus mulai berpikir ke arah sana. Nah, kalau saya beli apa-apa pakai kartu kredit, ngutang, nyicil, berarti saya menaruh beban yang sangat berat di masa depan saya. Kenapa? Saya harus membayar sesuatu yang nilainya makin lama malah makin turun. Yang boleh itu kalau contoh misalnya, Anda hari ini beli perhiasan emas, gesek kartu kredit. Saya masih oke, boleh. Kenapa? Harga emas itu cenderung makin lama makin naik. Jadi walaupun Anda nyicil, nilai ekonomisnya tidak akan semakin turun. Kalau Anda beli rumah, nyicil, boleh KPR. Kenapa? Harga rumah makin lama makin naik. Kalau Anda beli motor, beli mobil, nyicil, ini bukannya saya nggak boleh, nanti orang saya dimarahin sama orang yang ini ya, perusahaan kerja di perusahaan leasing. Maksud saya gini, ketika Anda beli motor kredit, harga motornya aja sudah ditambahin bunga kredit. Karena kan Anda mau kredit belinya. Betul? Kedua, harga motor Anda makin lama bukan makin naik tapi makin turun. Ini prinsipnya. Prinsipnya dulu dipegang. Ya. Kalau untuk konsumsi. Tetapi, nah ini saya mau menjelaskan lagi. Tetapi kalau sesuatu yang Anda beli itu adalah merupakan alat produksi, nah ini beda lagi ceritanya. Ya, penjelasan Dwi betul. Ketika kita, dan Ibu Yuyun juga betul, ketika kita membeli sebuah handphone, nyicil, tetapi karena handphone itu bisa menghasilkan omset penjualan online, dan dari keuntungan omset penjualan online itu bisa membayar cicilan handphone, nah itu oke. Ya. Tetapi kalau Anda nyicil untuk konsumsi, itu yang nggak benar. Kalau untuk produksi atau produktif, oke. Ya. Oke. Jadi saya kayak kemarin saya meeting sama klien saya. Klien saya mau beli handphone. 2 kebetulan dia mau beli handphonenya. Handphone dia pribadi dan kita butuh satu lagi handphone untuk kantor. Dia nanya sama saya, "Bro, beli handphonenya gimana? Mau cash atau mau kredit?" Gue pikir sih udah kredit aja semua. Saya bilang, "Jangan bro, lu punya uang cash nggak?" Ada. Kalau yang lu pakai buat pribadi, ini mohon maaf saya pakai bahasanya lu gua ya, karena pakai sama klien. Kliennya seumuran soalnya. Kalau lu pakai buat pribadi, handphone lu yang dipakai pribadi, beli tunai. Tapi kalau nanti handphonenya dipakai untuk produksi, untuk jualan, boleh beli kredit. Tapi pastikan uang cicilannya handphone itu kamu ambil dari omset. Yang dari pos apa? Biaya penjualan. Artinya ada biaya yang keluar untuk terjadinya penjualan, yaitu biaya nyicil HP. Nah, ini yang perlu disampaikan. Lalu akhirnya, oh iya benar juga dia bilang. Karena saya jelaskan prinsipnya keuangan. Kalau lu beli handphone buat konsumsi sendiri, pakai sendiri, lu beli nyicil, rugi di lu. Saya bilang. Tapi kalau lu beli handphone untuk produksi, nggak apa-apa. Nyicil aja. Kan bisnisnya menghasilkan uang. Uangnya itu diambil dari cicilan itu. Itu yang benar. Ya, Ibu Bapak ya. Paham ya? Jadi saya nggak mengatakan salah atau
Benar. Tapi lihat konteks. Kondisinya seperti apa? Supaya Anda lebih pinter. Nah, saya ingin membagikan kepada Anda, orang itu terbagi menjadi 3 jenis manusia, UMKM itu. Ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Nah, ini saya seru nih kalau ngebahas ini. Bicara tentang hutang. Bicara tentang biaya hidup, bicara tentang penghasilan. Orang-orang zona merah itu biasanya besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Lalu gaya hidup pengaturan keuangannya adalah gali lubang, tutup lubang. Udah gitu lebih parahnya lagi, minjem duitnya sama rentenir. Sekarang rentenir udah keren-keren, pakai aplikasi. Pinjol, pinjaman online. Waduh, habis Anda ya kalau udah berhubungan dengan pinjaman online. Jadi hati-hati. Saya tidak menyarankan Anda meminjam lewat pinjaman online seperti itu. Ya, tapi perbaiki gaya hidup Anda. Perbaiki keuangan Anda. Kalau ada dari antara Anda yang punya masalah ini, silakan diskusi dengan saya. Kebetulan istri saya adalah seorang financial planner. Saya pun juga belajar tentang financial planner. Ya, saya ingin menolong teman-teman semua nanti yang punya masalah dalam hal finance, boleh konsultasi sama saya. Nanti saya akan ajak istri saya, jadi kita ngobrol bertiga ya, lebih seru ya supaya kita lebih enak. Silahkan bikin janji sama saya 2 minggu ke depan. Kita akan bahas orang-orang yang punya masalah di zona merah ini. Ini adalah prioritas utama yang saya akan bantu. Yang kedua, zona kuning. Ya, zona merah resiko keuangan sangat tinggi. Zona kuning adalah orang yang tidak bisa menabung. Artinya uang itu begitu masuk ke rekening, assalamualaikum, langsung waalaikumsalam, numpang lewat. Ya, dan biasanya karakternya, gaya hidupnya itu keinginan lebih besar dari kebutuhan. Resiko keuangannya tinggi. Ya, ini pun perlu dibantu. Nah, ada orang di zona hijau. Orang di zona hijau ini sudah memiliki tabungan, pendapatannya atau penghasilannya lebih besar dari biaya hidup. Tapi resiko keuangannya belum bagus juga, masih menengah. Jadi saya cuma mau katakan gini, banyak orang itu seringkali berpuas diri ketika dia sudah melihat, oh pendapatan saya, penghasilan saya lebih besar dari biaya saya hidup. Berarti saya aman. Nanti dulu. Jangan-jangan Anda belum aman. Karena kalau mau aman itu Anda harus punya bintang 5 dalam hal keuangan. Anda perhatikan ya, kalau zona merah itu bintangnya 1. Zona kuning bintangnya 2, zona hijau bintangnya 4. Kalau Anda mau aman, Anda itu harus punya bintang 5 dalam hal financial Anda. Apa maksudnya? Atau bagaimana caranya? Supaya kita semua bisa punya standarnya bintang 5 dalam hal pengaturan keuangan. Saya kasih beberapa tips. Yang pertama, Anda harus bisa membedakan manakah keinginan, manakah kebutuhan. Banyak orang nggak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ada orang maksa sama saya, Pak, pokoknya saya kelihatannya ini punya dana segini, saya mau beli mobil. Mobilnya mau apa? Saya mau mobilnya BMW. Lalu saya tanya, kenapa harus BMW? Dia bilang supaya gaya, Pak. Kan saya sudah jadi UMKM yang berhasil dibimbing sama Pak Tony. Dari tadinya saya punya 2 toko, sekarang saya punya 4 toko. Sebenarnya kamu butuh BMW-nya atau butuh mobilnya? Apa yang kamu butuh? Ya saya butuh mobilnya, Pak. Sebagai alat transportasi buat kehujanan. Pertanyaan saya, kenapa harus BMW? Kalau memang yang dikebutuhkan cuma kendaraan. Apakah kendaraan kamu yang sekarang Innova sudah tidak cukup? Kamu butuh orang yang lebih banyak lagi? Ternyata banyak orang itu cuma pengen tampil gaya. Cuman kepengen, tapi nggak benar-benar butuh. Sebenarnya kebutuhannya sebenarnya sudah terpenuhi.
Tetapi kita itu karena manusia media sosial yang tiap kemana-mana melihat iklan, akhirnya lapar mata kalau istilahnya. Sehingga nggak bisa membedakan manakah keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, harus buat perincian dan target keuangan rumah tangga. Ini nanti akan saya jadikan tugas dalam pertemuan modul ketiga ini, tugasnya adalah ini. Yang ketiga, milikilah pos khusus dana darurat. Saya sudah bahas. Coba Anda bayangkan, Anda sudah bisa menabung, tapi Anda nabungnya udah cuma satu rekening doang. Rekening mimpi di situ, rekening masa depan di situ, dana darurat di situ, nggak jelas pembagiannya. Anda nggak akan punya target tabungan. Dana darurat itu fungsinya apa? Yaitu untuk hal-hal yang urgent, hal-hal yang mendesak. 3 kali penghasilan. Artinya begini, kalau contoh Anda, penghasilan Anda 10 juta. Berarti pos dana darurat kan harus 30 juta. Pastikan jumlah di rekening tabungan pertama 30 juta, nggak boleh lebih. Begitu Anda mau ada uang lebih lagi mau ditabung, jangan dimasukin ke dana darurat, tapi masukkanlah ke pos mimpi atau pos masa depan. Misalnya investasi, mau proteksi, mau pendidikan, masukkan ke sini. Biarkan dana darurat ini 30 juta. Tetapi begitu 30 juta kepake 5 juta, bulan depan dapat penghasilan, masukin dulu 5 juta ke sini. Digenapi dulu. Itu prinsipnya dana darurat. 3 kali gaji. Dan anggap Anda nggak punya uang ini. Dan uang ini anggap aja uang yang jatuh dari langit ketika sesuatu terjadi sama Anda, ketika sesuatu terjadi sama perusahaan Anda. Banyak orang tuh nggak siap menghadapi bencana. Padahal sebenarnya bisa dipersiapkan. Kalau kita mau belajar tentang ilmu ini. Ya. Yang keempat, beli polis asuransi yang tepat untuk meminimalisir resiko keuangan. Nah ini, zaman sekarang itu udah ada yang namanya asuransi. Anda harus melek asuransi. Dan kalau beli asuransi, ingat sesuai dengan kebutuhan. Ya, istri saya seorang agen asuransi. Dan saya mengajarkan sama istri saya, kamu boleh jualan sama siapapun. Tapi tolong jangan jerumuskan orang cuman gara-gara kamu pengen dapat komisi gede. Karena kadang-kadang banyak agen asuransi itu dalam tanda kutip memaksa calon nasabahnya untuk membeli polis asuransi yang sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat. Yang sebenarnya ada yang jauh lebih penting itu yang harus dibeli. Itu makanya belilah polis asuransi yang tepat untuk meminimalisir resiko keuangan. Jadi perusahaan Anda bisa diasuransikan cash flow-nya. Asetnya bisa, jiwanya bisa, masa depannya pun bisa, masa depan bisnis Anda. Apalagi manusianya, tentu saja bisa diasuransikan. Oleh sebab itu belilah asuransi yang tepat. Maksudnya apa? Kalau sesuatu resiko terjadi, walaupun kita sudah punya dana darurat nih, ya, tapi ketika resiko terjadi, dana daruratnya bisa tetap stay atau mungkin kepakainya sedikit. Tapi ada pihak yang mengcover. Nah ini. Yang kelima, boleh berhutang selama hutang produktif dan bukan hutang konsumtif. Nah ini prinsipnya tadi saya sudah katakan berkali-kali. Nah lalu berikutnya, milikilah setidaknya seorang financial planner atau perencana keuangan. Untuk saya sendiri pun, saya punya seorang financial planner yang saya percaya. Dan dia yang betul-betul memberikan advice buat saya. Ya, jadi bayangkan, seorang Tony Chen yang adalah coach Anda ini, saya juga punya seorang konsultan financial. Ya, kebetulan konsultan saya ini, selain dia jadi financial planner saya, dia juga menjadi orang yang ngurusin pajaknya saya. Kapan saya harus bayar pajak, berapa harus bayar pajak, yang ngitungin dia semua. Nah, teman-teman semua tolong, Anda pun harus memiliki setidaknya seorang financial planner. Supaya Anda tidak salah dalam mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan keuangan.
Banyak orang salah ngambil keputusan karena nggak punya mentor, nggak punya financial planner itu. Saya dikasih tahu berkali-kali sama financial planner saya. Saya suka dengan financial planner saya. Dia bilang gini, bro, lu ngapain ganti mobil? Mobil lu masih bagus? Masih mulus? Masih. Jangan jangan jual beli mobil lah, udahlah. Pakai yang udah ada aja. Akhirnya saya nurut. Nah, itulah fungsi financial planner. Jadi rem buat saya. Sehingga saya bisa ngerem untuk ganti mobil, ngerem ganti handphone. Pengennya makan selalu ada yang terbaru, pengen ganti. Apalagi saya suka dengan teknologi, betul? Tapi justru dengan adanya seorang financial planner, saya jadi punya rem. Lalu berikutnya, yang ketujuh, berbagi itu indah dan berkah. Nah, jangan lupa. Percaya atau enggak ya? Berkat atau rejeki itu turun kalau kita mau banyak berbagi. Tapi tentu saja berbaginya dengan ikhlas, berbagi dengan tulus, tanpa pamrih. Ya, teman-teman semua, ini adalah 7 tips buat Anda supaya Anda bisa mengatur keuangan bintang 5 standarnya. Nah, lalu bagaimana tahapan pengaturan keuangan? Nah, ini biasanya ini adalah bahan untuk di kelas karyawan, ya, kelas karyawan, kelas UMKM juga ada, ya. Tahapan pengaturan keuangan. Pertama, pastikan Anda bebas hutang, apalagi hutang kartu kredit. Lebih baik beresin dulu. Kalau memang Anda sekarang saat ini nggak bisa menabung, karena terlalu banyak hutang, saya bisa maklumi itu. Jadi ada beberapa orang yang saya dampingi, dia belum bisa nabung sampai hari ini. Karena memang masih banyak hutang. Ya udah oke, mau nggak mau. Saya bilang, karena nomor pertama prinsipnya harus hidup bebas hutang. Kalau sudah hidup bebas hutang, mulai disiplin menabung. Dan biasanya nomor 2 ini susah banget. Saya seringkali bilang sama orang yang saya dampingi, klien saya. Dulu lu bisa dengan gaya hidup lu tekan, akhirnya lu bisa bayar cicilan utang lu ke kartu kredit, betul nggak? Sebulan bisa kan nabung 3,5 juta? Dulu sebulan 3,5 juta store ke kartu kredit bisa kan? Iya bisa bro. Sekarang berarti harus bisa nabung 3,5 juta. Anggap aja bayar ke kartu kredit. Cuman bedanya ini mah lu nabung. Memang sakit sih Ibu Bapak ya. Saya pun dulu ketika belajar tentang keuangan ini, saya kok merasa kayaknya hidup nggak adil. Tapi justru setelah saya praktekkan, oh hidup itu indah loh. Kalau kita bisa disiplin menabung. Jadi kalau Anda dalam proses mau bebas hutang ini, bisa setiap bulan menyisihkan 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan mungkin 10 juta untuk bayar utang. Seharusnya ketika utang udah beres, Anda pun bisa menabung dengan jumlah yang sama ketika Anda berusaha untuk menyicil hutang Anda. Ya, dengan 3 pos tadi. Lalu setelah disiplin menabung, Anda harus mulai start memiliki proteksi. Supaya apa? Ketika resiko terjadi, tabungan Anda nggak ludes. Ketika resiko terjadi, hidup Anda tetap bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, ketika sudah memiliki proteksi, Anda harus bisa menghasilkan lebih banyak. Maksudnya menghasilkan lebih banyak itu bagaimana meningkatkan penghasilan, meningkatkan omset. Ini tahapannya begitu. Dan ketika Anda sudah menghasilkan lebih banyak, perbanyaklah investasi. Investasi itu bisa banyak ya. Bisa dalam bentuk fisik, tanah, rumah, properti gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk perhiasan, obligasi, reksadana. Ya, Ibu Bapak, ini adalah tahap pengaturan keuangan. Dan biasanya saya kalau klien-klien saya akan financial check up. Dia ada di posisi mana? Ada loh yang datang ke saya udah dalam posisi nomor 4. Pak, saya udah nggak punya utang,
saya udah tabungan udah banyak banget, dana darurat udah ada, semua udah oke, udah banyak duit. Kalau kata orang Jawa, wih sugih. Tapi dia pengen perbanyak investasi. Akhirnya saya arahkan, oke, kamu kalau mau investasi begini. Hati-hati ini, hati-hati itu, hati-hati ini. Dan ini prosesnya, tahapan pengaturan keuangan. Lalu berikutnya, sudah bagian akhir, saya mau bicara mengenai laporan keuangan. Ini penting. Kalau tadi bicara tentang mindset pribadi. Ya, ini kita bicara tentang mindset pribadi. Bicara mengenai mindset pribadi, udah selesai. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai laporan keuangan. Anda yang udah sadar tentang betapa pentingnya pengaturan keuangan ini, nah sekarang Anda harus mulai berubah. Milikilah laporan keuangan. Ya, persiapkan laporan keuangan yang benar. Saya mau bagikan 10 alasan betapa pentingnya laporan keuangan bagi UMKM. Pertama adalah sebagai perencana. Saya ketika berhadapan dengan klien-klien saya, yang pertama saya akan minta adalah apa? Laporan keuangan. Kamu mau merencanakan apapun, tapi laporan keuangannya merah ya nggak bisa. Benerin dulu laporan keuangannya. Pengen punya toko 5, Pak? Boleh, ayo. Coba laporan keuangannya mana? Begitu saya lihat, mau punya kapan toko 5-nya? Tahun 2023, berarti 2 tahun lagi ya? Iya, 2 tahun lagi Pak, betul. Nah sekarang kamu nabungnya aja nggak ada. Gimana ceritanya? Nah, itulah pentingnya laporan keuangan. Lalu yang kedua, laporan keuangan itu fungsinya sebagai alat penilaian. Bisnis Anda sehat, lagi sakit, lagi flu, lagi pilek, lagi sakit kepala bisnisnya, itu dilihat dari laporan keuangan. Yang ketiga, alat untuk mengetahui jumlah transaksi. Udah jelas. Laku berapa banyak, model yang mana yang paling laku. Lalu alat untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, alat untuk mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian. 6, mudah dalam perhitungan pajak. 7, alat untuk mengetahui modal, aset, dan hutang. Ya ini penting. Laporan keuangan itu harus bisa memberikan informasi. Modal saya sekarang berapa sih semua? Aset saya apa aja sih? Dan hutang saya berapa banyak? Yang ke-8, mudah dalam mengontrol biaya. Saya pernah mendampingi satu UMKM, satu bisnis UKM, cukup besar soalnya bisnisnya. Dia ternyata, dia pengen, saya bilang, Coach, saya pengen supaya ada tabungan kurang lebih 1 miliar yang saya akan gunakan untuk investasi beli tanah. Tapi kok 1 miliarnya itu nggak dapat. Padahal kalau dilihat ya, untuk kita tuh jualan banyak banget. Harusnya ada 1 miliar. Ternyata begitu saya lihat laporan keuangannya, banyak sekali biaya-biaya siluman yang dikeluarkan secara sengaja maupun tidak disengaja, yang akhirnya mengurangi profit. Lalu saya katakan kepada ownernya, bro, lo mau seperti itu ya nggak bisa, karena biayanya harus dikontrol dulu. Jadi contoh ada karyawan udah dapat uang makan, tapi begitu dia pergi keluar, makan, direimburse lagi uang makannya itu. Direimburse lagi ke kantor, padahal udah dapat uang makan. Tapi buat makannya direimburse lagi, kan berarti 2 kali bayar. Nah ini dia. Ketahuannya di mana? Di laporan keuangan. Loh, kok tiba-tiba ada biaya makan siang atas nama ini? Kan begitu kita lihat di penggajian, kan kita udah keluar duit untuk bayar uang makan. Ini contoh. Ya, penting makanya buat laporan keuangan. Yang ke-9 adalah informasi untuk manajemen, dan ke-10 mudah untuk mendapat pinjaman bank. Kan boleh berhutang untuk produksi, ya kan? Nah, gimana caranya? Bikinlah laporan keuangan yang benar. Nah, saya ingin memberitahukan kepada Anda semua, manfaatkan teknologi dalam mengurus keuangan. Jadi, Anda jangan keburu sakit kepala dulu ya. Kalau saya bilang bikin laporan keuangan. Sekarang itu udah banyak sekali aplikasi di handphone sekalipun, di komputer, yang bisa membantu Anda
untuk membuat laporan keuangan sederhana. Ada Turbo Cash Accounting, Zoho, Kledo, Paper.id, Wave, ZipBooks, akun accounting 1.2, SlickPy, GNU Cash, dan masih banyak lagi. Yang ditampilkan adalah aplikasi-aplikasi yang pernah saya coba pakai. Karena saya tiap kali pendampingan UMKM itu menjadi salah satu sarana saya juga untuk menguji coba teknologi terkini. Gitu ya. Kamu coba pakai ini, kamu coba pakai ini, kamu coba pakai ini. Ini bisa semua. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tentu saja kalau yang fitur berbayar, fiturnya lebih lengkap. Nah, teman-teman semua sekarang jangan alergi sama yang namanya teknologi. Ya, ada sebuah perusahaan yang sangat bersyukur sekali saya dampingi. Kenapa? Tadinya dia punya 6 orang di dalam divisi finance and accounting. Kalau Anda bayangkan 6 orang divisi finance, divisi keuangan dan accounting. 1 manajer membawahi 5 orang. 5 orang ini 1 bagian pajak, 1 bagian hutang, 1 bagian piutang, 1 kasir, 1 admin. Coba bayangkan, 6 orang, 1 divisi. Lalu ketika sedang konsultasi bisnis sama saya, ownernya saya kasih tahu, bro, boleh nggak kalau gue boleh usul, yang 6 orang ini terlalu pemborosan, saya bilang, untuk cuman ngurusin laporan keuangan. Yang dibutuhkan itu cuma 2 orang aja, 1 kepala, 1 admin. Loh, gimana nanti laporan keuangan nggak bisa, dia bilang. Lalu saya bilang, sekarang coba pakai ini. Saya kebetulan waktu itu mengasih ke dia paper.id. Anda tahu, ternyata sekarang dia penghematan, apalagi setelah COVID ini. Tadinya 6 orang 1 divisi, bayangkan ngegaji 6 orang 1 divisi. Sekarang cuma tinggal 2 orang dia gaji. Manajernya dan adminnya doang. Yang lainnya dia lay off, dia tawarin ke teman-teman yang lain. Kenapa? Karena semuanya sudah dikerjakan oleh paper.id. Anda bayangkan. Begitu ada penjualan, kasir, dimanapun langsung masuk input. Begitu kasir input, gudang langsung otomatis kepotong stoknya. Begitu di saat yang bersamaan, langsung keluar surat jalan. Di saat yang bersamaan, keluar invoice. Di saat yang bersamaan, pembukuan udah mulai masuk, terjadi penjualan. Lalu, Anda butuh berapa orang berarti untuk ngurus keuangan? Hampir nggak perlu. Karena semuanya sudah ada dalam aplikasi. Ya, kalau ada yang mau nanya-nanya sama saya, Pak, saya mau mencoba untuk memakai sistem. Pakai sistem mana yang terbaik buat saya? Ngobrol dulu. Saya pasti akan tanya, bisnisnya bergerak di bidang apa? Jumlah transaksinya berapa banyak sehari? Nanti saya akan kasih tahu. Oh, bagusnya pakai ini, bagusnya pakai ini, bagusnya pakai ini. Yang ini bayar, yang ini gratis. Kalau bayar pun murah. Setidaknya lebih murah daripada menggaji 1 orang. Lebih murah dari menggaji 1 orang ya. Paper.id itu setahun cuma bayar 750.000. Ada yang mau digaji 750.000 setahun untuk bikin laporan keuangan. Ada nggak manusia yang mau digaji 750.000 setahun? Nggak ada kan? Cuman aplikasi, cuman teknologi yang bisa. Nah, di bagian akhir, saya ingin membagikan tugas. Nah, karena sudah jam pas ya, 5 menit lagi menuju jam 9. Tugasnya adalah membuat daftar pos perencanaan dan keuangan pribadi. Nah, ada 3 yang perlu Anda buat posnya. Pos pemasukan, pengeluaran, dan tabungan. Ya, pemasukan, pengeluaran, dan tabungan. Silakan buat posnya. Nanti template-nya saya kasih tunjuk juga. Ya, lalu tugas 3B, ada 3 tugas. Buatlah laporan keuangan perusahaan Anda. Atau yang belum ada, buat draftnya dulu lah. Buat template-nya dulu lah, buat kolom-kolomnya dulu, kurang lebih Anda kalau punya perusahaan nanti seperti apa sih kalau bikin laporan. Buat. Ya. Nah, Ibu Bapak, saya paham sekali bahwa yang namanya laporan keuangan itu sensitif. Ya. Saya mengembalikan sama Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak ternyata, oh saya nggak ada masalah berbagi dengan Coach Tony Chen, karena memang kalau mau di bimbing sama saya biasa memang harus semuanya terbuka ya.
Karena kalau nggak terbuka, gimana dokter mau kasih obat yang pas, kan ibaratnya gitu ya. Nah, jadi silahkan yang mau saja. Kalau tugas 3B ini nggak wajib. Yang mau konsultasi boleh. Jadi tugas 3B ini nggak perlu dikumpulkan sebenarnya. Ya, tidak usah dikumpulkan. Kalau 3A kumpulkan. 3B nggak perlu dikumpulkan. Karena ini adalah untuk bahan Anda kalau mau ngobrol sama saya. Anda silakan boleh kirim laporan keuangannya dan saya akan deteksi dari laporan keuangan Anda perusahaannya cukup sehat atau enggak. Kolesterolnya, asam uratnya, darah tingginya, tekanan darahnya berapa saya bisa nilai. Ya, ibaratnya gitu. Kita ngobrol aja, nggak perlu dikirimin. Nanti kita ngobrol, atau kalau mau dikirimin ya udah dikirimin, tapi saya nggak akan lempar itu ke panitia. Tapi ini perlu. Saya pengen lihat, Anda udah punya belum laporan keuangan? Pak, kalau nggak perlu ya udah bikin draftnya aja dulu deh. Kurang lebih laporan keuangannya yang Anda mau buat itu seperti apa. Ya, dan nanti dalam proses mentoring one on one silakan nanti kita bisa ngobrol. Lalu berikutnya tugas terakhir sama seperti tugas-tugas sebelumnya ya, bikin stop doing dan start doing dalam sektor keuangan. Baik, itu tugasnya dan mungkin saya akan kasih tunjuk juga cara pengisiannya mungkin ya. Cara pengisiannya. Nah, ini saya akan tampilkan. Baik, Ibu Bapak semua nanti ditulis di sini, template-nya kurang lebih seperti ini ya. Pada peserta, nama lengkap, kategori atau jenis usaha, merek kalau ada, daftar pos perencanaan keuangan pribadi. Anda masukin di sini. Ya. Anda pemasukannya dari mana aja? Misalnya Anda masuk dari gaji. Sorry, gajinya tulisnya di sini ya. Gaji. Misalnya gaji saya dapat gaji 3 juta. Misalnya. Ya. Lalu saya dapat apa lagi pemasukan? Saya punya motor disewa-sewain buat Gojek, buat rental. Nah, sehari saya bisa dapat 100.000. Berarti sebulan saya bisa dapat 2 juta deh. Ini sumber pemasukan. Ya, dari rental motor misalnya. Lalu istri saya Pak, atau pasangan saya, dia punya usaha Pak. Kalau pagi-pagi jualan nasi kuning di depan rumah. Itu kurang lebih dia sehari bisa dapat 100.000 juga Pak. Jualannya 20 hari, ya udah 2 juta. Nah, ya. Begitu Anda ngisi di sini total langsung ada dan di sini ada rumus. Ya. Nanti sebentar ini kurang lebih saya kasih tahu. Lalu Anda masukin pos pengeluaran Anda. Tiap bulan Anda keluar duit berapa untuk apa? Contoh cicilan rumah 2 juta misalnya. Ya. Cicilan motor, bayar cicilan motor 500.000. Terus saya juga ada untuk sekolah anak 1 juta. Biaya hidup saya murah Pak, sehari 50.000 karena istri saya masak. Oh ya, 1.500.000. Dah. Akhirnya kalau misalnya udah dulu seperti ini, Anda lihat di sini. Berarti pemasukan Anda dikurangi pengeluaran 2 juta. Berarti Anda dalam posisinya merah, kuning, hijau? Hijau. Sudah aman belum? Belum aman. Jadi hijau juga belum tentu aman. Ya. Nah, lalu yang perlu Anda lakukan apa? Anda harus menabung dana darurat itu harus 3 kali pemasukan. Artinya, Anda harus punya dana darurat sebesar 21 juta. Kenapa? 3 kali 7 juta. Ini saya belum ya. Tadi contoh. Nah, ini Anda harus miliki dana darurat ini. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan motor Anda, terjadi apa-apa dengan rumah Anda, ada musibah, kan kita nggak tahu musibah datang kapan.
kita perlu mempersiapkan diri kita ya. Ada sakit penyakit. Kita punya dana darurat ini. Yang dengan kata kasarnya, dengan adanya dana darurat ini kita masih bisa hidup selama 3 bulan kalau kita sudah habis semuanya. Ya. Nah, ini memang belum selesai template-nya, tapi kurang lebih Anda cuma mengisi aja, nanti hasilnya akan keluar sendiri di sini. Ini kan baru masalah yang dana darurat. Nanti saya akan di sini akan masuk untuk masa depan. Tabungan masa depan. Dan tabungan yang namanya mimpi, ya. Nanti Anda akan masukin di sini ya. Oke. Kurang lebih sampai sini paham ya, teman-teman semua ya. Nah, nanti untuk masa depan, Anda mau punya target untuk masa depan itu apa sih? Misalnya mensekolahkan anak, butuh berapa? Lalu, berarti kalau udah begitu, untuk masa depan, apa yang harus saya persiapkan? Anda nanti boleh cerita di sini. Start doing, stop doing untuk masa depan, untuk membangun mimpi ini ya. Paham ya? Tapi nanti juga ada tabel, ini lupa ada 2 tabel lagi. Tabel daftar target keuangan masa depan dan target keuangan mimpi. Nah itu harus Anda masukkan. Ada 2 tabel lagi nanti 2 kiri kanan. Saya lupa belum mengisinya. Ya, jadi setelah ada, saya akan taruh di grup WA. Lalu start doing apa? Stop doing apa dalam hal keuangan? Misalnya saya mau start belanja pakai kartu kredit karena ternyata baru tahu dari Pak Tony belanja kartu kredit itu jerat, hati-hati. Salah ya. Harusnya di sini ya. Stop belanja pakai kartu kredit. Salah ya. Lalu berikutnya, mau start apa? Start menabung. Start menurunkan gaya hidup. Kalau perlu ditulis gaya hidup apa yang mau diturunin. Misalnya yang tadinya suka nongkrong-nongkrong ya, tapi sekarang udah gak boleh nongkrong-nongkrong ya. Menurunkan gaya hidup ngafe atau ngopi di kafe. Sekarang udah ngopinya pakai saset aja di rumah. Misalnya. Ya, ini stop doing dan start doing. Baik, tugasnya nggak terlalu susah harusnya ya, karena cuma Anda mendata aja. Ini kan tiap bulan Anda keluarin, tiap bulan Anda masuk ya. Nanti yang mau mentoring sama saya, keluarin angka-angkanya. Nanti kita mentoring sama-sama membahas mengenai seberapa sehat keuangan Anda. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih buat kebersamaan selama modul 3 ICP batch yang pertama. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tunggu ya yang mau mentoring masalah finansial, yang masalah keuangan, silakan boleh langsung japri. Kita langsung atur waktu untuk kita berdiskusi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila Merdeka.